Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bang di semuanya. Apa kabar? Semua baik-baik saja, semoga ya. Jadi hari ini tuh Bang di tanggal berapa? 7, Tanggal 7. 7 Februari 2024. Tepatnya itu seminggu lagi menuju pemilihan umum ya. Betul. Menuju pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024. Pastinya ya udah punya calon masing-masing, pilih yang terbaik menurut hati kalian masing-masing. Ya, yang rasional lah memilih. Udah punya pilihan kan? Masih golput sih, masih belum. Masih bingung. Masih bingung. Padahal debat capres sudah sampai 5 kali. Iya, cuman Semua gagasan udah dipaparkan gitu. sebelumnya kan gue pilih antara ya Ya. 01 sama 02. Masih Oh. bimbang nih. Pilihannya 01 kalau nggak 02. Itu perbedaannya jauh banget. Yang satu ngusung perubahan, yang satu Iya, melanjutkan. awal-awalnya. Pokoknya sebelum cawapresnya si Gibran ya, Gibran. gue aslinya dukungnya Prabowo. Cuman setelah dia nginfoin bahwa si cawapresnya Gibran, gue masih jadi bingung gitu. Oh, jadi lu kalau capresnya mah udah tetap tadinya Prabowo Tadinya gitu. Prabowo, Cuman semenjak tadinya Prabowo sama Anies, antara itu aja. antara dua itu. Iya. Oke. Pilih yang paling baik lah menurut lo. Kan lu juga udah pernah berapa kali ikut pemilu? Baru sekali ini. Harusnya tahun ya apa yang 5 tahun kemarin? pemilu kemarin harusnya nyoblos, cuman Kenapa tuh? gue kan kerja di bandara. Tapi kayaknya dulu bisa nyoblos, cuman nggak nyoblos gua. Kan udah nggak bisa ada alasan nggak nyoblos. Karena kita bisa nyoblos dimanapun kalau sekarang kan. Bisa diurus semuanya, Iya. administrasinya. Dulu pernah ada pas mau balik gawe, Mas Andre balik aja. Oh, jadi dulu masih acuh lah sama dunia perpolitikan ya. Ya dulu kan masih, pas kemarin gue baru kerja kayaknya deh. Awal-awal lah. Oh, awal-awal. Berarti masih muda ya? Iya. Oke. Awal-awal gawe lah. Kalau gue sih di 2000 udah 2 kali ya. Udah 2 kali milih presiden ya. 2014 sama 2019. Nah, udah milih. 2014, gue udah lulus juga sih. Cuma Itu- kayaknya gue aco aja gitu kayaknya. Iya. Kita kan seumuran kalau nggak salah kan. Sama. Iya. Tapi lu baru kali ini, tahun ini mau milih, Iya. bro. Kalau gue sih udah 2 kali milih, ya itu 2014 sama 2019 tuh kan cuma 2 calon. Cuma Iya, 2 calon. dulu si Prabowo. Prabowo sama Jokowi dua-duanya 2 kali. Iya, Iya. cuman wakilnya beda. Wakilnya beda. Satu yang Sandiaga Uno. Yang satu lagi ya Sandiaga Uno tuh 2019. Satu lagi waktu Hatta Hatta ya? Rajasa. Hatta Rajasa. Waktu 2014. Jokowinya itu sama Pak Yusuf Kala. Iya. 2014. Iya. Menang kan dia. Heeh. Dua-duanya sih. Ya, yang kedua baru sama Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin. Jadi gini nih, Bang Di. Kenapa? Kayaknya apa Ini nih? ada beberapa pertanyaan dari teman-teman atau netizen ya. Nyiapin pertanyaan. Iya, Oh, itu dari ini kali. dari Mana? Komenan. komenan TikTok sama Instagram. Sebenarnya banyak sih, cuman ini di filter beberapa aja. Beberapa. Ya biar nggak terlalu banyak kan. Oke. Asal jangan yang berat-berat aja. Hidup udah berat soalnya. Ini kan Pilpres bentar lagi nih, bukan bentar lagi, menghitung hari lah, tanggal 14. Seminggu lagi. Seminggu lagi lah. Seminggu lagi. Ya. Debat-debat udah 5 kali debat udah jalanin. Para cawapres udah kesana kesini gitu kan. Udah berkampanye ya. Berkampanye, minta dukungan kemana-mana. Nah, pemilu tahun 2004 ini menurut Bang Di gimana sih? 2004 atau 2024. Oh, Menurut Ya. Bang Di gimana? menurut Bang Di, pemilu ini tuh seru karena apa? Karena ini kan kalau pemilu itu kan
pesta demokrasi rakyat, Iya. ya kan? Semua rakyat berhak untuk merayakannya, gitu kan. Terus juga harus turut berbahagia karena kita akan memilih calon presiden atau pemimpin yang akan memimpin kita ke depannya, Iya. akan membuat yang mempunyai kewenangan, yang membuat peraturan dan segala macamnya lah di 5 tahun ke depan. Dan lagi ada yang berbeda, jika sebelumnya kan di 2014 yang Iya. barusan disebutkan sama 2019 itu cuman ada 2 pasangan calon presiden Betul. sama wakil presiden. Nah, kali ini tuh berbeda. Jadi ada 3 pasangan calon. Jadi kita lebih banyak bisa mempunyai opsi untuk memilih presiden ke depannya. Gitu. Ada 3 tuh pasangan nomor 1 kita tahu ada Anies Rashid Baswedan. Nah, gua mau nanya nih satu persatu cawapresnya, capres ya. Apa tuh? Menurut lo gagasan Anies untuk pilpres ini gimana? Gagasannya? Kan Anies mengusung perubahan, mungkin perubahan dari presiden sebelumnya kayak IKN. Apakah mungkin IKN nggak dilanjutin atau gimana gitu? IKN? Ya. IKN itu Anies pernah ditanya kalau nggak salah ya di suatu program, dia kan punya program, dia punya tuh apa ya, Desak Anies. Desak Anies. Pernah itu ada salah satu audiens ya atau penontonnya itu yang bertanya mengenai IKN, apakah akan dilanjutkan atau memang total diberhentikan oleh Anies. Cuman kan IKN ini sudah dalam bentuk undang-undang. Dia menjawabnya seperti itu, sudah dalam bentuk undang-undang. Dan kalau udah dalam bentuk undang-undang berarti udah secara hukum legal gitu. Jadi akan sulit untuk untuk digagalkan, untuk dibatalkan. Berarti Anies nggak bisa ngagalin, berarti bisa dilanjutin juga. Tapi ya, tergantung nanti misalkan ini ya, Anies Rashid Baswedan nanti jadi presiden, mungkin beliau akan merubah undang-undangnya. Mungkin kalau misalkan DPR-nya setuju ya, atau rakyatnya setuju ya, bisa jadi dibatalkan. Bisa ya. Karena kita tahu lah programnya Anies yang Caimin bilang tuh waktu di debat cawapres, lebih daripada membangun satu kota gitu yang dari nol gitu, membangun yang belum ada gedungnya, belum ada jalannya, apanya segala macamnya, itu akan memakan anggaran yang sangat besar, ya kan? Ya. Nah, anggaran itu daripada membangun satu kota, lebih baik dialokasikan kepada kota-kota lainnya yang disebutkan tuh ada 40 kota, yang supaya kota itu tuh bisa mandiri gitu, bisa setara Jakarta. Setara Jakarta dalam hal ini bukan dimaksudkan kayak Jakarta levelnya gitu, tapi mandiri seperti Jakarta, mempunyai perekonomiannya bertumbuh gitu, tumbuh berkembang seperti di Jakarta gitu. Bukan, kan menurut netizen kan banyak ya, 40 kota harus setara Jakarta, harus kayak Jakarta, terus harus kayak Jakarta dong, kita harus banyak bikin gedung-gedung tinggi kayak gitu. Ya kan banyak orang nggak semuanya berpikirnya rasional gitu. Ya gitulah. Kebanyakan orang Indonesia itu menganggap setara Jakarta tuh ya bikin kota segede Jakarta gitu, seramai Jakarta. Tapi yang nggak gitu. Yang dimaksud dengan setara Jakarta itu perekonomiannya gitu, tumbuhnya berapa persen gitu. Terus memiliki APBD yang pendapatan kotanya itu seperti Jakarta, bisa membiayai beberapa fasilitas-fasilitas yang cukup memadai dan mumpuni gitu, fasilitas umum kayak gitu. Bukan menciptakan lapangan kerja ya, menciptakan lapangan kerja sendiri di daerah masing-masing gitu. Karena kita tahu sendiri kan ada ketimpangan nih di kota, di daerah-daerah sama di Jakarta. Kayak di Jakarta kan banyak perantau, kenapa? Karena lapangan kerja yang tersedia itu banyak gitu, karena pertumbuhan ekonominya itu banyak gitu, lebih besar. Nah, yang mungkin yang dimaksud dengan kota setara Jakarta yang 40 itu, jadi si kotanya ini mempunyai kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja gitu, supaya tidak ada ketimpangan seperti jadinya itu. Misalkan di kota besar mana aja sih? Ya Makassar. Ya misalkan yang kita banyak ke Jakarta deh.
Dari Medan, Misalkan dari Medan, mana? ya Medan kan banyak tuh yang Surabaya. kerja ke Jakarta gitu ya. Mungkin di Medan harusnya ya bikin Harusnya ada lapangan pekerjaan di Medan seperti itu. seperti Jadi itu ya. nggak usah orang-orang yang dari daerah itu ke Jakarta untuk mencari peruntungan gitu. Jadi misalkan contoh Ya. tambang aja di Kalimantan atau Sulawesi ya, di kota-kota besarnya, kenapa nggak dibuat kantor pusatnya itu di pulau tersebut? Iya. Misalkan tambang batu bara, kenapa nggak membuat kantor pusatnya itu di Kalimantan? Ya. Kebanyakan kan di Jakarta semua. Nah, kan kenapa harus di Jakarta? Nah, itu selain apa namanya ya, misalkan kita bangun gedung pusat kantornya itu di Kalimantan, itu akan menyerap tenaga kerja yang ada di daerah Kalimantan tersebut. Iya. Jadi muncullah gitu lapangan pekerjaan di daerah tersebut sehingga tidak ada ketimpangan gitu, tidak ada urban berlebih gitu ke Jakarta. Itu gagasan gitu. Anies sama Caimin. Itu yang gue tangkep ya. Ya, gitu. Menurut Bang D ya. Terus yang kedua gagasan Prabowo Gibran. Dia kan gagasannya makan gratis sama susu itu bukan ya? Sama melanjutkan makan gratis, susu gratis, sama melanjutkan Jokowi gitu. Program Jokowi. Nah, menurut Bang D apa tuh? Kalau Prabowo? Bagus juga program makan siang. Yang dimaksudkan ini makan siangnya bukan untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk masyarakat, tapi untuk anak-anak Indonesia. Oh, yang di sekolah. Di sekolah-sekolah gitu kan. Mungkin mulai dari SD sampai SMA mungkin ya. Jadi di pas jam istirahatnya itu dikasih makan gratis. Program ini bukan program yang baru sebenarnya. Soalnya di beberapa negara maju itu udah dibuat program seperti ini. Makan gratis untuk setiap anak-anak di negaranya. Lu, kalau misalkan makan gratis, apakah cukup APBN kita dengan seluruh sekolah? Dia kan nggak mungkin kan di Pulau Jawa doang kan? Untuk APBN itu mungkin cukup ya, cukup. Cuman terlalu besar. Jadi sekarang gini deh, dia mau programnya makan gratis, susu gratis, itu bisa triliunan lah dalam setahun kan. Dan per bulan juga mungkin triliunan ya. Terus sekarang dia terus dia harus melanjutkan IKN dengan biaya sangat besar gitu. Apakah cukup APBN kita dengan perekonomian kita saat ini gitu? Ya, seperti yang kita tahu ya, Prabowo itu melanjutkan program Jokowi, kemudian mempunyai program baru yaitu memberikan makan siang gratis dan susu gratis. Nah, dari kita IKN aja dulu ya. Dari IKN itu awalnya ingin dibiayai oleh swasta, oleh investor, dari investor asing maupun investor lokal. Namun seperti yang kita ketahui juga investor asing itu belum ada yang masuk. Nah, investor lokal sudah ada beberapa yang masuk, tapi sepertinya belum. Tapi itu dibenarkan nggak sih? Ada apa masih menurut Bang Di lah? Ya, menurut Bang Di ya. Kalau mungkin ada beberapa ya. Kan soalnya kan Gibran memaparkan juga di waktu debat cawapres ada beberapa yang sudah masuk. Seperti apa tuh? Kayak pada Agung Sedayu dan sebagainya gitulah yang di bidang properti. Ya kan kebanyakan. Cuman nggak bakal cukup. Kalau kayak buat properti kan memang buat dia sendiri dong. Kalau misalkan kayak gitu apa gimana investasinya? Ya namanya investasi ya dia mungkin ingin berinvestasinya membangun properti, dia jual ya seperti itu nanti jadi milik swasta gitu. Iya, maksud gue gitu. Dan itu nggak bakal cukup. IKN itu membutuhkan anggaran yang sangat besar gitu. Gue udah nonton di beberapa podcast ya. Ibu siapa tuh yang pengamat militer? Oh iya. Aduh tahu. Lupa gue. Ya dia mengatakan kalau IKN itu dengan APBN kita juga, kurang gitu kan. Coba gue cek siapa namanya. Ibu Koni Bakri. Nah pernah ngomong di suatu podcast gitu. Kalau kita tuh nggak bakal mampu gitu IKN tuh dalam waktu dekat. Iya. Ya kan. Mungkin kalau dalam waktu panjang, jangka panjang beberapa pemilihan kalau misalkan andelin APBN kita nggak mungkin itu. Ya kecuali kalau misalkan semua ke IKN ya untuk bansos apa segala macamnya bisa jadi kemakan atau subsidi pemerintah lainnya seperti listrik, seperti bahan bakar minyak kan terganggu gitu.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua mengenai susu gratis Ya. dan makan siang gratis. Di negara maju sudah diterapkan hal seperti itu. Tapi di negara maju itu ada APBN-nya untuk itu gitu. Ngerti nggak? Iya. Kalau di sini mau makan APBN lagi, APBN kita lebih kecil dari negara maju, tapi mau ditiru gitu. Dan lagi banyak yang nggak setuju di kalangan masyarakat tuh. Gitu. Kalau misalkan katakanlah yang saya dengar itu 400 triliun ya per bulan ya kalau nggak salah. Ya. Untuk makan siang gratis dan susu gratis. Itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Iya. Kayak misalkan bikin pabrik apa gitu, ya kan? Oh, ya. Beberapa pabrik untuk menciptakan lapangan kerja atau mungkin untuk subsidi beasiswa atau beasiswa untuk pendidikan orang-orang yang kurang mampu gitu. Oke. Yang ketiga nih, siapa namanya? Lupa gua. Ganjar. Oh, Ganjar Pranowo sama Mahfud Mahfud MD. Programnya kan dia ngelanjutin juga program Jokowi. Oh, ngelanjutin juga dia ya? Ngelanjutin juga. Tapi dia punya program pertama satu KTP kan. Kalau misalkan dia bisa berbagai kayak BPJS, kesehatan semuanya, pendidikan satu KTP aja. Ya. Terus ada lagi dia tuh apa ya? Gua lupa lagi. Tadi dulu Internet gratis. Internet gratis. Tapi internet gratis kan hanya untuk bukan internet gratis buat ini ya sebenarnya. Kalau hanya buat di sekolah-sekolah doang kan. Kayak misalkan dia nyari apa gitu, nggak toh internetnya gratis gitu kan sebenarnya. Oh, jadi nggak semua ya? Nggak semua. Bukan kayak kita misalkan internet gratis bisa buka apa aja, nggak bisa, bukan. Jadi cuman buat mungkin ya menurut gua, cuman buat kayak pembelajaran aja mungkin ya, tapi ya nggak tahu. Kan belum dibahas itu kan, cuman pas akhir dia konversi itu terakhir tuh dia bilang kan dari awal-awal dia nggak ada bilang internet gratis kan sebelumnya. Iya sih benar, baru-baru ini ya, dia bilang tentang pas mau kemarin debat terakhir kelima kan dia baru nyebutin internet gratis. Iya. Menurut Bang Di gimana tuh? Menurut saya ya, Ganjar mungkin dia mengklaim kalau dia akan menjadi penerus Jokowi gitu, karena mungkin satu ideologi partai gitu, sama PDIP gitu, sesama PDIP. Cuman untuk masyarakat menilainya, yang akan melanjutkan program-programnya Bapak Jokowi itu ya paslon nomor 2. Iya, karena Jokowi mendukungnya ke sana. Karena anaknya di sana juga kan. Tidak, kita jangan bilang Jokowi nggak mungkin nggak ngedukung Prabowo anaknya. Ya, karena kan anaknya, Cek. Ada anaknya. Iya. Semua orang tua nih ya, mau kaya mau miskin itu pasti dukung anak. Contoh hal contoh simpel di tetangga gue gitu ya. Iya. Anaknya mau pendidikan polisi, itu didukung banget. Iya. Mau keluar duit, keluar biaya, mau gimana, itu difasilitasi gitu. Mau olahraganya, apanya, makannya gitu kan. Supaya apa? Supaya anak itu jadi polisi. Kenapa? Jadi kebanggaan keluarga. Keluarga juga otomatis bangga. Walaupun dia nggak dapat duit atau apa, ya kan? Pasti bangga bapaknya. Ya nggak mungkin dong anaknya mau jadi cawapres tapi bapaknya nggak dukung. Nggak mungkin. Dan akhir-akhir ini juga Jokowi menyatakan bahwa dia nggak mau nggak mau netral, dia mau cawe-cawe dan dia juga ingin berpihak kepada suatu paslon gitu. Sebelumnya kan netral dia bilangnya netral. Itulah. Tapi sebelum ini ya, karena undang-undangnya kata memperbolehkan kata dia kan. Undang-undang itu jangan dipotong. Memang presiden dan wakil presiden itu boleh kampanye, asalkan dia yang akan maju lagi. Contoh waktu 2019. Nah, dia presiden. Dia udah jadi presiden posisinya. Boleh berkampanye karena dia ingin mencalonkan presiden. Boleh 2 periode kan. Nah itu boleh. Bebas gitu. Kalau ini, dia sudah di akhir masa jabatan. Dia cawe-cawe. Yang ingin meneruskannya itu anaknya. Gitu. Anak kandung. Gitu. Itu kayak gimana ya, kayak wah jangan orang lain, ganti deh anak gue aja gitu. Walaupun dalam hal ini Prabowo yang akan menjadi presidennya. Tapi kan sedikit banyaknya mungkin Gibran juga akan mempengaruhi pemerintahan ke depannya nanti. Pasti. Jika terpilih. Ya kan. Oh ya, kembali lagi ke Ganjar nih tadi. Prabowo kalau menurut gue yang lebih melanjutkan. Kalau Ganjar tuh agak samar-samar gitu. Gue belum nemuin
sesuatu yang spesial dari Ganjar. Mulai dari tadi kartu Indonesia Pintar, kartu apa pintar, ya kartu-kartu semuanya, kartu bansos, masuk dijadiin satu KTP. Ya memang harusnya seperti itu, KTP elektronik itu dari awalnya diciptakannya seperti itu. Jadi selain data masyarakat, sensus masyarakat, KTP itu juga dibuat untuk yang mendata siapa yang miskin, siapa yang ini, siapa yang kaya, siapa yang butuh bansos, siapa yang butuh pendidikan gratis, siapa yang dapat beasiswa. Itu sebenarnya harus ada karena kan elektronik. Semua data ada di KTP elektronik tersebut. Gitu. Yang gue ingat Ganjar itu gagasannya membuat satu kakak itu minimal satu sarjana. Menurut Bang dia tuh apa? Gimana? Menurut gue sih bagus ya, cuman bagus. Dia tuh ya minimal ada satu sarjana mungkin di keluarganya. Tapi kan satu keluarga tuh ada beberapa anak. Kenapa nggak semuanya jadi sarjana? Iya. Iya kan? Kenapa nggak kayak lebih ke pendidikan gratis? Kalau pendidikan gratis, ya kan, jadi sarjana semua kan lebih bagus. Tapi menurut lo bagus kalau misalkan di setara itu sarjana itu gratis pendidikan kan sekarang kan SD, SMP, SMA kan udah gratis nih. SD, kecuali swasta lah ya. Ya, kecuali swasta. Ya, lebih baik lagi kalau misalkan perguruan tinggi juga bagus, lebih gratis gitu, lebih bagus itu. Gitu. Jadi Indonesia itu mempunyai banyak orang-orang yang wawasannya luas, yang pendidikannya tinggi, dan juga bisa bersaing bersama orang-orang WNA gitu, bisa di kancah internasional. Jadi mempunyai kualitas yang baik gitu, masyarakat yang baik, SDM-nya pun otomatis naik gitu. Betul nggak? Betul. Berarti negeri kita tuh harusnya SDM-nya dulu diperbaiki. SDM-nya diperbaiki dulu, SDM-nya. Iya. Jadi SDM tuh bukan cuman apa ya, manusianya yang sehat gitu, manusianya yang ini, tapi juga kecerdasan. Pendidikan itu penting. Betul. Gitu. Ada lagi dari para penggemar Bang Din ya, ngomong-ngomong soal Gen Z nih, Gen Z ya. Paslon mana aja sih yang banyak ngedukung tuh? Ke paslon mana aja tuh? Kalau untuk generasi Gen Z ya. Sebelumnya kan kita milenial kan ya, yang sebelumnya tuh. Kalau sekarang kan Gen Z nih. Memang di 2019 waktu itu banyak paslon presiden, calon presiden itu menarik perhatian atau menarik hatinya para milenial. Nah, cuman kan milenial ini mungkin udah agak lewat ya. Di 5 tahun ini, setelah 5 tahun akhir-akhir ini kan Gen Z katanya. Karena banyak pemilih baru nih, yang baru mempunyai hak pilih gitu, yaitu kaum Gen Z. Gen Z ini apa? Ya, yang muda-muda sekarang itu dinamainya Gen Z ya kan. Tapi kebanyakannya ke mana tuh? Paslon mana? Nah, yang kalau menurut Bang Dia yang sekarang lihat-lihat di sosial media kayak gitu. Kalau milenial itu masih punya tahu gitu historisnya masing-masing paslon. Karena sedikit mengalami sejarah paslon itu masing-masing, seperti Prabowo mudanya seperti apa, Anies mudanya seperti apa, dan Ganjar juga, ya kan. Jadi tahu historisnya gitu. Jadi dia cuma memilih bukan cuman karena wah suka tidak suka atau like and dislike gitu. Kayak yang kalau Gen Z kan sekarang apa yang lagi viral, oh yo kita ikut gitu ya. Ya kayak gitulah, ikut-ikut gitu. Tapi ada juga sih beberapa Gen Z yang mereka itu cerdas, yang berpendidikan. Dia itu memilihnya itu secara rasional. Rasional itu apa? Rasional itu ya secara membandingkan. Membandingkannya. Soalnya gue pernah dengar tuh Ridwan Kamil kan pernah ngomong bahwa di Jawa Barat itu pemilih pendidikan Anies. Pernah dengar kan? Terus yang pendidikan ke bawah itu kebanyakan Prabowo. Itu menurut Bang Dia apa tuh? Gimana tuh? Ya memang faktanya seperti itu kalau menurut saya. Pertama, Ridwan Kamil ngomong seperti itu, berbicara apalagi di media. Sebelum dia gabung ke koalisi Prabowo. Prabowo apa? Ganjar sih? Sekarang Prabowo kan? Ya? Golkar dia kan? Nah, jadi
Ridwan Kamil itu ngomong seperti itu sebelum ada pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Iya. Jadi menurut saya lebih lebih alami gitu, lebih natural. Jadi lebih jujur, benar nggak? Iya. Dibandingkan sekarang yang dia udah memihak salah satu paslon. Dan memang benar, datanya seperti itu. Jadi di Jawa Barat itu pendidikan menengah ke atas, ibaratkan dari SMA sampai ke sarjana itu pemilihnya itu rata-rata Anies Baswedan. Karena eh, pemilihnya rasional, dianggap Anies Baswedan juga kan dari orang akademis ya, orang dari kampus gitu kan ya. Jadi dinilainya cerdas gitu. Kalau misalkan pendukung Prabowo itu kebanyakan dari masyarakat yang pendidikannya ya, bukan status sosialnya ya. Pendidikannya itu dari menengah ke bawah. Berarti Yang tidak tahu apa-apa ya. ikut-ikutan. Berarti kalau misalkan kayak gitu orang menilainya suka tidak suka aja dong pemilihnya. Ya, Dengan gagasannya wakil calon presiden gitu. ya, Kebanyakan sekarang kalau misalkan kita lihat bukannya ini di kampung lah ya. Di kampung itu bukan melihat kita gagasannya kayak gimana, tapi suka atau tidak sukanya ke calon presidennya gitu. sekarang ini Prabowo dari udah berapa kali ikut? 3 kali ya sama sekarang. 3 kali. Sama sekarang 4 kali. Megawati ya. Pertama di 2009, kalau nggak salah Prabowo itu menjadi calon wakil presidennya dari Ibu Megawati Soekarno Putri. 2014 kemudian beliau juga mencalonkan lagi, tapi sebagai presiden berpasangan dengan Hatta Rajasa. 2019 berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan sekarang dengan Gibran Rakabuming Raka. Orang yang tidak melihat gagasan atau tidak melihat program-program itu pasti melihat dari elektabilitas yang pertama. Dari seberapa pamor paslon tersebut terkenal gitu di daerahnya. Dan Prabowo udah pasti orang pada tahu karena setiap 5 tahun sekali kok bapak ini ikut mulu gitu. Iya kan? Benar nggak? Kok ada foto bapak ini mulu nih, ya udahlah gue coblos aja gitu. Tanpa memikirkan apa yang dia bawa, apa yang dia janjikan, apa yang dia suguhkan, program-program, gagasan yang akan dia terapkan. Karena ya seperti itulah, ikut-ikutan mana yang viral, seperti Gen Z. Kebanyakan, oh ini yang viral nih, oh ini artis ini ikut ini nih, gitu. Nah, Apalagi kita kan banyak influencer yang terkenal terutama ya, milihnya 02. Ya, gitu. itu yang gua mau tanya ini dari beberapa penggemar Bang Dikan. Banyak kan influencer, terus ada artis kan. Kebanyakan itu kan mendukung ke paslon 2. Yang artis besar seperti Raffi Ahmad, Baim Wong, Ria Ricis. Ya kan, Ria Ricis ke Prabowo. Menurut Bang Di apa tuh? Apa mereka dibayar atau gimana tuh? Sebelumnya gua mau ke toilet dulu, tunggu ya. Oke, boleh. Gua tunggu. Menarik. Jadi langsung gue jawab aja ya. Influencer itu sebenarnya ada yang dibayar dan ada yang memang sukarela gitu. Tapi kebanyakan gue yakin sih dibayar gitu. Jadi ini suatu proyek 5 tahunan gitu. Jadi ada beberapa influencer yang memang mengaku dia dibayar gitu. Seperti Raim Laude mengaku dia ditawari gitu oleh salah satu paslon. Tapi karena berhubung hati dia itu enggak ke paslon tersebut, jadi dia menolak. Ada juga yang menerima tawaran tersebut, proyek-proyek 5 tahunan ini gitu. Seperti komika Rispo. Nah, dia ditawari oleh paslon, tapi saya nggak tahu ya paslonnya paslon 1, 2, atau 3 nih ya. Dia ditawari sekian mas gitu. Yang penting Mas Rispo mengakui Mas Rispo mendukung paslon paslon nomor sekian gitu. Tapi Rispo nggak mau, kenapa? Karena Rispo maunya jangka panjang gitu. Dia maunya itu yang berkelanjutan. Jadi dibayarnya itu ya sampai menang gitu, sampai paslon itu menang atau kalah, sampai pemilu gitu, sampai pencoblosan. Nah, Rispo itu ditawarinya itu cuma 1 kali bayar. Tapi kan sama aja hasilnya kan. Orang-orang taunya Rispo mendukung paslon tertentu gitu. Paslon A misalkan gitu. Nah, Rispo nggak mau, dia cerdas, pengen jangka panjang. Oh itu. Itu influencer ya, sama terus ada lagi nih. Ya. Dari penggemarnya Bang Di juga. Kan banyak tuh program-program yang ditawarkan masing-masing calon presiden kan. Menurut Bang Di nih,
yang paling menonjol bagi masyarakat, yang mendekati lah bagi masyarakat, apa aja sih tanggapan Bang Di itu? Yang mendekati Biar ya masyarakat itu, gue harus pilih yang ini nih gitu. Karena mendekati dengan masyarakat itu. Kayak sebelumnya kan kayak yang korupsi itu. Yang korupsi harusnya dinaikin gajinya. Berarti itu bukan untuk masyarakat dong sebenarnya. ya gini deh, sekali lagi kita rasional, kita bandingin. Iya. Kita bandingkan. Setahu gue, paslon nomor 1, Anies Baswedan dan Caimin, itu menawarkan program khususnya untuk tindak pidana korupsi itu. Pelaku koruptor ini, korupsi atau koruptor, dia itu dimiskinkan. Bener nggak? Sampai Betul. ke akarnya. Misalkan ada koruptor, dia korupsi, harta bersih dia, harta punya dia sebenarnya itu 4 miliar, cuman harta korupsinya itu 4 miliar juga, berarti kan 8 miliar. Nah itu dimiskinkan dalam arti semuanya 8 miliarnya itu, walaupun harta dia sendiri, itu ikut disita negara gitu, dimiskinkan. Itu menurut pandangan? Itu programnya Anies Baswedan. Menurut gue, menurut Bang Di sendiri nih, itu tuh efeknya bikin jerak pertama. Nggak siapa dong yang pengen miskin. Koruptor kan korupsi pengennya kaya. Iya, betul. Kalau misalkan sebaliknya, Iya. dimiskinkan, itu kan menjadi kekhawatiran yang akan melakukan korupsi kan. Wah, ntar yang ada gue bukan kaya nih korupsi, malah miskin. Nggak mau Dia pengen kaya malah miskin nantinya. Iya. Bener nggak? Betul. Nah, itu membuat jerak dan yang belum melakukan pun akan berpikir ulang gitu. Terus bandingin sama programnya paslon 02, Prabowo Subianto sama Gibran ya. Setahu gue programnya itu untuk tindak pidana korupsi itu janjinya beliau agar untuk mengurangi korupsi gaji pejabat dinaikkan. Iya. Agar pejabat itu merasa cukup, gajinya besar dan tidak akan berpikir untuk korupsi. Benar? Betul. Menurut gue itu nggak efektif, bro. Nggak efektif. Kenapa tuh? Sama sekali. Karena kita tahu gaji pejabat kita ini di Indonesia ini udah gede. Udah paling besar lah ya. Udah besar, bukan paling besar, tapi udah besar. Ya untuk ukuran UMR udah jauh banget, bro. Iya. Ya kan? Gaji DPR aja udah puluhan juta, misalkan. Hampir ratusan pendapatannya. Ya, Kan tapi kan tunjangannya ya, pernah ada nih, ya. Gue pernah denger nih gitu. Emang kalau gaji nggak terlalu besar, cuman tunjangannya besar. Cuman tunjangannya besar. Ada dana aspirasi. Ya. Kan itu kerjaannya dia, ya kan? Dia itu membawa aspirasi masyarakat ke DPR, pokoknya dia tuh harus, ya memang kerjanya dia membawakan aspirasi masyarakat karena dia mewakilkan masyarakat. Enggak? Betul. Dia wakil masyarakat. Wakil rakyat. Iya. Kenapa harus diadain ini dana aspirasi ini? Karena menurut gue konyol ini, beneran. Ini cuman buang-buang anggaran kalau menurut gue. Gajinya udah gede, tunjangannya ada, pensiunannya ada, mau studi banding atau kemanapun itu, dinas keluar kota atau apa rapat, pasti ada tuh tunjangan makannya, tunjangan transportasi, tunjangan bla 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 lah, pasti ada itu, udah gede banget. Tapi banyak juga di antara anggota dewan kita yang gajinya udah selangit, dia tetap melakukan korupsi. Ada juga menteri, gajinya itu udah pasti gede menteri, tapi masih makan bansos gitu, bantuan sosial buat masyarakat gitu, bantuan sosial, bro, lagi pandemi lagi, gila. Itu sih nggak ada ininya sih. Gua sih nggak apa ya namanya, nggak ada hati sih, pikirannya nggak tahu kemana sih. Iya, gua waktu dengar berita itu, ini kalau misalkan nggak ada hukum di Indonesia, pakai hukum rimba nih. Terus juga nih, berarti kita kan rasional nih. Lebih efektif mana? Kalau menurut lu sendiri, gue tanya balik. Kalau tentang korupsi, ya dimiskinkan lah. Kalau enggak hukuman mati. Tapi kan hukuman mati ada HAM, ada hak asasi manusia ya. Ada HAM. Ya bagusnya dimiskinkan. Ya kalau misalkan menurut gua, ya hukuman mati itu udah paling layak. Paling layak. Iya, udah pantas lah itu buat koruptor. Cuman kan kalau misalkan hukuman mati, takutnya pas dihukum itu
Pasti ada pro kontra. Ada pro kontra, salah tangkap ataupun salah ngehakimi, terus dihukum mati, yang salah siapa gitu? Ya. Tidak bisa mengembalikan nyawa seseorang. Iya, kalau misalkan jika terbukti misalkan udah divonis nih, dia bersalah korupsi sekian, hukumannya mati. Iya, ternyata kalau dimiskinkan kan dalam waktu yang lama itu dia tidak bersalah. Nah, itu nggak bisa dikembalikan kalau karena udah mati. Karena udah mati. Iya. Nah, kalau dimiskinkan itu hartanya bisa dikembalikan. Misalkan ada sidang lanjutan atau temuan-temuan yang membuktikan dia tidak bersalah. Benar nggak? Betul. Jadi menurut gue yang lebih tepat ya itu. Menurut Bang D itu? Ya. Terus ada lagi nih pertanyaan, ini dari Instagram nih. Soal melanjutkan atau tidak melanjutkan programnya Bapak Jokowi. Terus ada yang terbaru nih, muncul 4 jari, ya kan? Oh iya, 4 jari. Dinilai katanya sih kinerja Jokowi dalam 5 tahun, sebelumnya yang 5 tahun ini aja lah ya. Dalam 5 tahun ini katanya menganggap nggak bagus gitu. Kurang memuaskan. Terus paslon nomor 2 ingin melanjutkan program Jokowi gitu loh. Menurut Bang D gimana itu? Dia gini deh. Ini menarik. Jadi kita ini punya 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden, ya kan? 1, 2, dan 3. Gerakan 4 jari ini yang barusan disebutin ini, itu gerakan yang mereka itu mempersilahkan masyarakat untuk memilih 1 atau 3. Makanya 4. 1 tambah 3 4. Nah, makanya mereka menamai 4 jari. Boleh memilih 1 atau 3 kecuali paslon nomor 2, yaitu Prabowo. Kenapa? Yang disebutin juga tadi, Prabowo sama Gibran itu programnya itu melanjutkan program Jokowi yang dinilai itu sama yang gerakan 4 jari ini kurang memuaskan selama 5 tahun ini. Mungkin selama 9 tahun ini mungkin bahkan kurang memuaskan, tapi akan dilanjutkan oleh Prabowo. Ya otomatis mereka bikin gerakan dong. Masa kurang memuaskan tapi mau dilanjutkan, ya kan? Jadi mereka udah yang penting jangan 02 lah, dia mau melanjutkan gitu. 01 aja kalau nggak nomor 3 gitu. Jadi 4 jari gitu. Jadi yang 4 jari itu yang penting nggak pilih nomor 2. Yang penting nggak pilih nomor 2 antara nomor 1 atau nomor 3 gitu ya. Program-program yang dianggap mengecewakan mau dilanjutkan, masa mau kecewa terus dilanjutkan, ya kan? Iya. Berarti perlu perubahan. Ya yang saya rasakan sih harus ada perubahan lah gitu. Ada nih banyak lagi yang viral nih sekarang ya. Apa tuh? Di media sosial ya kan. Yang rugi dong gitu kan ya. Banyak tuh yang jangan pilih nomor 2. Yang bener aja. Yang bener aja, rugi dong. Apa tuh tanggapan? Banyak tuh kan artis tuh, artis-artis, influencer atau selebgram lah ya. Banyak tuh yang membuat video tentang bener aja, rugi dong. Apa tuh? Jadi kalau lu tahu, ya mungkin lu tahu lah. Gue pernah bikin konten gitu. Jadi ada beberapa gerakan gitu atau video-video yang viral. Salah satunya contohnya yang 4 jari tadi. Terus ada juga yang capek-capek udah begini-begini, milihnya 02, rugi dong. Nah, ada yang bilang capek-capek kuliah komunikasi, broadcast gitu. Tapi milih paslonnya yang apa? Yang selalu ini memojokkan media gitu. Rugi dong gitu. Yang bener aja. Itu bentuk apa ya? Ya gue udah capek nih proses, gue berproses gitu. Gue kuliah, gue berproses, gue jadi orang pinter. Gue akan menggapai suatu hal nih, tapi hal ini diserang sama paslon yang ini nih. Kontra sama salah satu paslon 02 gitu, Prabowo Subianto. Karena Prabowo Subianto pernah diwawancarai tapi dia seolah-olah mengintimidasi media. Dari media mana kamu? Awas saya tandai gitu. Pernah tuh. Gue pernah lihat gitu videonya ya. Cuman lupa gitu. Nah, masa mereka mau jadi jurnalis, mau jadi broadcaster ya kan, tapi milihnya paslon yang kontra gitu ya kan, yang menekan media, ya nggak mungkin dong, rugi dong gitu ya kan. Ada juga yang gini, capek-capek kuliah hukum gitu, tapi milihnya pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menabrak hukum konstitusi, etik ya kan. Yang bener aja. Rugi dong. Kode etik tuh yang tadi yang barusan dijelasin Bang Di kan ya. Kenapa nih kode etik? Menurut lu kan Gibran itu kan
diloloskan sama pamannya tuh, siapa namanya? Oh, Usman. Usman kan ya. Terus beberapa orang bilang itu apa namanya? Melanggar kode etik gitu kan ya. Melanggar kode etik. Terus Usmannya melanggar kode etik karena meloloskan Gibran gitu kan. Terus dia dipecat kan. Nah, menurut Bang Di gimana tuh? Terus sekarang dia mendaftarkan ke KPU. Tapi KPU bilang bisa lolos juga gitu. Terus ada omongan juga, tapi dia melanggar kode etik gitu. Menurut Bang Di apa tuh? Gimana tuh? Ya, masalah Gibran ya. Banyak orang yang menilai, pakar hukum, ahli pakar hukum tata negara, dan juga masyarakat yang menilai bahwa pencalonan Gibran ini, lolosnya Gibran di kontestasi menjadi wakil presidennya Prabowo ini menabrak konstitusi. Ugal-ugalan. Jadi yang awalnya itu minimal ada pengalaman, ya kan? Di umur 40 tahun kan? Dan di umur 40 tahun ke atas, bener nggak? Iya. Ini Gibran kalau menurut kan berpengalaman di apa? Minimal gubernur lah. Gubernur kan? Atau ya wali kota bisa lah gitu kan? Cuman harus ada pengalaman itu kan sebenarnya. Ya. Cuman kan Gibran baru jadi wali kota Solo berapa tahun? Baru 2 tahun kan? Baru 2 tahun. Umurnya baru ya berapa? Itu juga karena anak Jokowi aja. Kalau misalkan dia gitu ya? Gitu ya. Kalau misalkan bukan anak Bapak Jokowi, ya nggak tahu sih. Ya tapi ada media juga yang bilang kalau Gibran itu memang awalnya itu PDIP nggak nyalonin Gibran, tapi atas dasar rekomendasi Bapak Joko Widodo ke ketumnya Ibu Megawati Soekarno Putri, karena ketumnya ini sayang sama Jokowi, jadi di ACC Gibran yang maju jadi wali kota Solo gitu awalnya. Nyalip paslon yang udah ada gitu, itu aja udah nabrak. Iya sih. Terus pencalonan di Wapres ya kan melalui MK. MK itu pamannya. Ini penilaian Bang Di dan masyarakat ya, yang videonya udah Bang dilihat. Ya, karena kita nggak tahu hukum ya. Ya. Kita cuman ini aja. Menurut pandangan masyarakat ya begitu. Mumpung pamannya ada dan bapaknya juga seorang presiden, ya kan? Jadi ya udah. Ya sebenarnya gue sih merubah peraturan yang umur itu demi sebenarnya nggak masalah umur berapanya ya, cuman pas lagi mau percalonan, kenapa MK nggak dari dulu gitu loh? Kenapa pas ditentukan, bukan ditentukan ya, pas mau Gibran ini? Iya, dia membuat peraturan seperti itu gitu loh. Jadi kan aneh dong. Nah udah nggak, jangan jauh-jauh ke situ deh ini. MK udah membentuk yang namanya MK untuk mengevaluasi hasil putusan MK yang merubah aturan konstitusi, merubah persyaratan jadi cawapres. Itu aja sudah diputuskan kalau Hakim Usman itu melanggar kode etik. Berarti kan salah. Otomatis keputusannya juga salah. Tapi kenapa tetap dilanjutkan katanya? Karena ini untuk yang sekarang aja, yang kedepannya enggak. Kenapa? Itu yang jadi pertanyaan. Dan kenapa juga KPU tetap meloloskan gitu. Nah, kalau lu mau tahu, KPU juga, ketua KPU siapa tuh lupa gua, itu udah dapat teguran, udah ibaratkan dapat SP lah. Karena dia melanggar kode etik itu juga. Udah tahu ini putusannya ada problem dalam etik, tapi masih diloloskan juga. Nah, beliau juga jadi tersandung masalah etik. Sampai dapat SP3 kalau nggak salah. Tapi ya namanya muka tebal. Ya susah lah di negeri kita. Yang penting cuan. Selanjutnya nih ada lagi, kalau ini dari teman-teman nih. Gua rasa juga masyarakat kesel. Iya, cuman ya kita nggak bisa apa-apa sebagai masyarakat kan. Udah, pokoknya jangan inilah. Ya menurut kalian aja, kalau misalkan layak ya udah pilih. Iya. Kalau nggak layak ya, jangan suka tidak suka sebenarnya. Karena lu suka, lu pilih gitu, jangan. Ya lu gagasannya apa? Kan buat lu tidak juga sebenarnya kan. Iya. Kecuali orang pemerintahan ya buat pemerintah. Buat diri sendiri gitu kan.
Udahlah etik gasmu. Nah, ada lagi nih kode etik nih. Apa? Seberapa pentingkah tuh pemimpin yang dimiliki pemimpin etika? Dari kali ini dari temen nih. Oh, seberapa penting pemimpin memiliki etika? Ya, itu. Penting banget. Penting banget. Pemimpin itu yang pertama itu dia itu pemegang kewenangan. Ya. Misalkan lu punya kewenangan, lu juga membuat regulasi kan, membuat kebijakan-kebijakan. Kalau tidak mematuhi atau tidak memandang dari sudut pandang etika, kebijakan seperti apa yang akan dia keluarkan gitu. Misalkan ada orang miskin, ya kan? Ya. Terus ada anggaran. Tapi kenapa kalau berdasarkan etik dia pasti akan memandangnya itu terlebih dahulu tentang keadilan, ini adil apa enggak, ini memihak rakyat miskin atau enggak, atau gimana segala macamnya. Kalau punya etika kan, oh iya ini yang harus didahulukan nih gitu. Kalau nggak punya etika kan tabrak aja, ya kan? Iya. Aturan gue yang bikin gitu. Terus kan gue yang nentuin. Sebenarnya kan harusnya Gibran ada kode etik lah ya, karena dia bisa masuk. Emang kenapa dia bilang terserah masyarakat aja pilih atau enggak gitu kan ya? Kan gimana gitu kan ya? Itu menurut gua kebodohan sih. Kebodohan. Yang ini. Ya kalau masyarakat tidak suka jangan dipilih. Kalau masyarakat suka pilih. Lu aja ada di kontestasi pemilu itu. Nggak layak kalau menurut gua. Karena sebenarnya kan dia belum memenuhi syarat. Benar nggak? Betul. Ya udah nggak usah pilih lah. Ngapain lu ngomong kayak begitu? Aturan lu mikir, minta maaf, menabrak konstitusi. Kalau menurut gua. Menurut lo gitu. Lanjutkan. Terus gini nih. Ya sebenarnya nggak ada Gibran di situ. Bener nggak? Mau ngapain yang ngomong? Iya sih. Tapi kalau misalkan menurut lo, cawapres itu kerja nggak sih? Kayak yang cawapres yang sekarang ini kayaknya nggak ada kinerjanya apa gitu. Oh, mungkin dia kerja tapi balik layar. Kurang terpublish media. Oh, mungkin ya. Tapi itulah pentingnya memiliki calon presiden dan calon wakil presiden yang berimbang gitu, sama-sama cerdas lah gitu. Karena jikalau ada sesuatu yang urgent, katakanlah amit-amit presidennya sakit, presidennya ada halangan lah yang tidak bisa memimpin negara ini gitu, sakit atau meninggal lah katakanlah amit-amit ya. Jadi yang akan menggantikannya itu kan wakil. Kalau misalkan presidennya cerdas, dalam keadaan darurat tidak bisa memimpin dan digantikan oleh wakil presiden yang tidak cerdas atau kurang cerdas ya, bukan bodoh ya. Saya nggak ngomong goblok loh. Ya kan? Okay. Mau dipimpin sama orang yang tidak cerdas sih gimana? Lu tuh bakal nentuin nasib 270 juta masyarakat Indonesia ke depannya loh. Yeah. Bukan cuma tentang pendidikannya, bukan cuma tentang kesehatannya, tentang semuanya, masa depannya. Generasi yang akan datang juga ditentukan 5 tahun ini. Oke. Gitu. Ini jadi penting. Pertanyaan dari gua nih ya. Pilihan Bang Di siapa? Atau masih netral atau golput atau gimana? Pilihan. Atau Bang Di menilai gua suka tidak suka atau menilai gagasannya kayak gimana? Kalau gue karena gue ngajak teman-teman semuanya buat milih rasional, maka dari itu gue juga harus rasional. Gue harus memperbandingkan gagasan mana yang terbaik, program-program apa yang ditawarkan yang terbaik. Dan gue sejauh ini mungkin kalian juga sudah bisa menilai ya, gue itu condong ke arah mana gitu. Ya. Tapi kan kita masih 7 hari, mungkin gue juga masih bisa berubah, ya kan? Nggak menutup kemungkinan dong gue berubah. Atau gue menemukan kesalahan capres yang gue pilih ini, ya kan? Dan gue jadi ke capres yang lain, gitu. Ya dengan ini sih gue tetap mengajak memilih untuk rasional, memperbandingkan, lihat gagasannya, lihat programnya, lihat apa yang dia katakan gitu. Atau mungkin ada jejak digital. Jadi nomor berapa? Nggak boleh begitu.
gue nggak bisa gamblang kalau itu, Iya. ya kan, nggak bisa buka-bukaan karena ada ranah yang private Oke. gitu. Jadi nggak boleh tuh milih nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tapi masih bisa dilihat dalam pembicaraan Bang Di milih siapa. Dari awal sampai akhir itu udah jelas. Sebenarnya kalian harus bisa tahu lah, seharusnya udah tahu. Gue dukung yang mana, ya kan? Bukan gue dukung sih, gue milih yang mana gitu. Gue nggak mendukung siapapun, tapi gue pilih yang cerdas, amanah, yang programnya itu masuk akal. Gitu. Nah, yang terakhir pesan Bang Di untuk masyarakat nih. Apa sih ini pertanyaannya? Apa? Pesan Bang Di bagaimana sih cara memilih presiden gitu bagi masyarakat lah, itu terakhir lah. Yaitu presiden itu bakal memimpin 5 tahun ke depan. Masa depan lu, kesehatan lu, kebijakan-kebijakan yang dia bawa itu akan mempengaruhi hidup lu. Jangan bilang, sekali lagi, jangan pernah bilang kalau siapapun presidennya nggak ngaruh buat kehidupan gue. Terbukti ngaruh, bro. Kebijakan-kebijakan, undang-undang yang akan disahkan itu mempengaruhi hidup lu. Seperti Omnibus Law misalkan. Itu secara tidak langsung mempengaruhi hidup lu dalam hal pekerjaan. Gitu. Omnibus Law itu easy hiring, easy firing. Lu mudah direkrut, mudah dipecat gitu. Jadi kurang inilah untuk kontrak ya, kerja. Terus apa lagi ya? Ya banyak lah kebijakan-kebijakan seperti bansos gitu. Kalau ada yang bilang bansos itu dalam berupa barang-barang aja gitu. Tapi kan itu akan menimbulkan korupsi. Seperti pengadaannya harganya yang dimahal-mahalin padahal nggak segitu gitu. Misalkan budget 250.000 atau 500.000. Dia belanjakannya cuma 400.000, 100.000-nya ditilep. Jadi bansos itu harus transparan, lebih baik dalam bentuk tunai supaya bisa dibuat dengan kebutuhannya masing-masing gitu. Kalau dalam uang kan misalkan kita butuh makan ya beli makan, kita butuhnya pakaian ya beli pakaian gitu. Kalau bansos kan udah dibeliin barangnya, kalau belum tentu kita butuh, bener nggak? Ya. Maka dari itu pilihlah calon presiden dan wakil presiden secara rasional, lihat program-programnya, lihat janjinya, lihat juga jejak digitalnya. Oke, jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 pas hari Valentine, jangan cuma pacaran. Ajak pasanganmu untuk memilih calon presiden dan wakil presiden yang akan menentukan hidupmu dan pasanganmu. Segitu dari Bang Di. Masih ada lagi nggak? Udah sih, pertanyaan dari teman-teman udah, tinggal ya tutup aja. Oke, jangan lupa ya, pilih presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, kemana? Hah? Ntar dulu, pengen ke ini dulu nih. Panas soalnya tadi nyebut-nyebut paslon nomor 1 mulu. Gila lu. Gue pilihnya nggak tahu nih nomor 1 apa nomor 2 nih. Tapi di video nomor 1 mulu nih di sanjung-sanjung. Anjir, masa gue milih nomor selain nomor 1? Rugi dong. Yang bener aja. Cabut lah.